Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang akuntabilitas perawat kritis, teknologi dalam keperawatan kritis, keperawatan holistik, alternatif, dan juga komplementer dalam keperawatan kritis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Di sini aku akan menjelaskan tentang akuntabilitas perawat kritis. Akuntabilitas perawat kritis ini didemonstrasikan melalui proses pengambilan keputusan tercermin dalam kompensasi dan terintegritas. Nah, bagi seorang perawat, kita juga harus dapat memahami langsung jawabannya dalam memutuskan terapi apa yang sesuai dengan status kesehatan pasien serta secara kompeten dapat melakukan terapi tersebut. Nah, juga sebagai seorang perawat, kita harus melakukan praktik sesuai dengan standar praktik yang diakui serta perawat tersebut juga melakukan perawatan yang aman dan sesuai dengan etik keperawatan. Nah, yang kedua ini ada teknologi dalam keperawatan kritis, di mana praktik dalam keperawatan kritis ini sangat didukung oleh organisasi profesional yang menyediakan banyak sumber daya serta jaringan. Nah, dalam perkembangannya melakukan intervensi medis untuk pemulihan pasien-pasien yang kritis ini telah berdampak pada peningkatan pengakuan dan pentingnya peran perawat dalam mengobservasi ataupun memonitoring pasien-pasien dengan kritis. Nah, seorang dokter juga sangat bergantung pada perawat dalam mengawasi perubahan-perubahan yang dapat terjadi kepada pasien kritis, termasuk dalam melakukan penanganan awal ketika dokter sedang tidak berada di dalam ruangan ataupun tidak berada di tempat ataupun di rumah sakit. Nah, yang selanjutnya itu ada keperawatan alternatif dalam komplementer dalam keperawatan kritis. Nah, di mana pengobatan secara alternatif dan komplementer ini atau biasa disebut dengan alternative and complementary medicine atau disingkat dengan CAM, ini merupakan fase di mana fase ini digunakan untuk dapat menjelaskan serangkaian pendekatan dan penyembuhan yang dilakukan secara non-tradisional. Nah, terapi di sini ada 3 terapi yang saya ambil, yaitu yang pertama ada terapi meridian. Ini merujuk pada terapi yang melibatkan akun poin seperti terapi akupresur, akupuntur, serta aktivitas tempat yang spesifik dengan menggunakan stimulasi listrik dan juga laser dengan intensitas yang rendah. Terus yang kedua itu dapat juga diberikan terapi nafas dalam ketika di mana pasien ini mengalami kecemasan, pola nafas pasien tidak dapat diubah, serta pasien tidak dapat menahan pola nafasnya. Nah, tindakan ini dapat mengganggu baik fisik maupun psikologis pasien. Terus yang ketiga juga kita dapat berikan terapi musik, di mana terapi ini diberikan perawat sebagai strategi untuk mengurangi kecemasan pada pasien, mengalihkan dan meningkatkan relaksasi, istirahat, serta tidur, di mana pasien ini dapat diberikan rekaman audio khusus serta 1 set handphone. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada perawatan holistik, di mana perawatan holistik ini merupakan keperawatan yang dilakukan secara utuh dan juga menyeluruh agar dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu, masyarakat, serta lingkungan. Nah, di keperawatan holistik ini ada 3. Yang pertama yaitu ada caring, di mana caring dalam lingkungan keperawatan kritis ini digerakkan oleh teknologi yang cepat serta diarahkan untuk memantau serta mengobati kondisi pasien yang dapat mengancam jiwa. Nah, caring ini fokusnya diberikan kepada teknologi serta perawatan yang diperlukan untuk dapat memelihara stabilitas dalam fungsi fisiologis pasien. Nah, yang kedua itu ada perawatan individu, di mana aspek terpenting di dalam memberikan asuhan keperawatan dan pemulihan pasien ini merupakan dukungan pribadi dari anggota keluarga serta orang terpenting bagi pasien. Nah, penting juga dalam melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan serta perawatan pada pasien itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada culture care, di mana kultur care ini merupakan keberagaman bukan hanya masalah etnis namun juga keterbukaan terhadap perbedaan gaya hidup, opini, nilai, dan juga kepercayaan seorang pasien ataupun keluarga pasien. Nah, seorang perawat kita harus memiliki pengetahuan tentang biokultural, perbedaan psikososial, serta linguistik dalam populasi yang beragam untuk dapat membuat penilaian yang akut secara intervensi keperawatan yang juga harus disesuaikan
dengan keunikan dari setiap pasien ataupun keluarga itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.